Halo teman-teman semua, jangan lupa like and share video aku ke teman-teman kalian ya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan tema Sistem Pendidikan Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Karmila dengan NIM 210254, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Primagraha. Di sini saya akan melaksanakan tugas dari mata kuliah pengantar pendidikan dengan tema materi yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Baiklah, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan yang lebih jauh, di sini saya akan mengulas ulang apa itu pendidikan dan apa itu pendidikan nasional Indonesia. Nah, pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif, positif dalam hidupnya sekarang maupun masa yang akan datang. Pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan kepada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan suatu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang saling berkaitan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta di bawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya seperti Pendidikan Agama oleh Menteri Agama, Akbari oleh Menteri Pertahanan dan Keamanan, juga departemen lainnya menyelenggarakan pendidikan yang disebut diklat. Baiklah, kita ke materi inti yaitu kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kelembagaan pendidikan dapat dilihat dari segi jalur pendidikan dan program, serta pengelolaan pendidikan. Yang pertama yaitu kelembagaan pendidikan. Jalur pendidikan merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan pembelajaran secara berjenjang dan bersinambungan, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sifatnya formal, diatur berdasarkan ketentuan pemerintah dan mempunyai keragaman pola yang bersifat nasional. Jalur pendidikan luar sekolah atau PLS merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan, diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan pembelajaran yang tidak berjenjang dan tidak bersinambungan, seperti kepramukaan, berbasis kursus, les, dan lain sebagainya yang diselenggarakan di luar sekolah. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan merupakan suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1 Pasal 1 Ayat 5. Tahapan jenjang pendidikan ialah jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Sedangkan jenjang pendidikan menengah yang lamanya 3 tahun sesudah pendidikan dasar diselenggarakan di SLTA, sekolah lanjut tingkat atas, atau satuan pendidikan yang sederajat. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa
dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu, dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi juga secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Untuk dapat menciptakan tujuan dan kebebasan akademik, melaksanakan misinya pada lembaga pendidikan tinggi juga berlaku kebebasan mimbar, akademi serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengelolaan lembaganya. Di dalam sistem pendidikan nasional juga terdapat program dan pengelolaan pendidikan. Jenis program pendidikan. Jenis pendidikan yaitu pendidikan yang dikelompokkan sesuai sifat dan kekhususan tujuannya. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989, Bab 1 Pasal 1 Ayat 4, seperti pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan. Pendidikan umum, pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkatan-tingkatan akhir masa pendidikan. Pendidikan umum berfungsi sebagai acuan umum bagi jenis pendidikan lainnya, yang termasuk pendidikan umum adalah SD, SMP, SMA, dan universitas. Selain pendidikan umum, ada juga pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan yaitu pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja pada bidang pekerjaan tertentu seperti bidang teknik, jasa boga, busana, perhotelan, kerajinan, administrasi perkantoran, multimedia, dan lain-lain. Lembaga pendidikannya seperti STM, SMTK, SMIP, SMIK, SEMEA, dan SMKN. Ada juga pendidikan sekolah luar biasa, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik atau mental. Yang termasuk pendidikan luar biasa adalah SDLB atau sekolah dasar luar biasa. Biasanya itu untuk orang-orang yang menyandang kelainan fisik seperti tunanetra, tuli, dan lain sebagainya. Pendidikan umum, pendidikan luar biasa, dan pendidikan kejuruan, ada juga pendidikan kedinasan, merupakan pendidikan khusus yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai atau calon pegawai suatu departemen pemerintah atau lembaga pemerintah non-departemen. Ada juga pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan khusus yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat melaksanakan peran yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama, seperti pondok pesantren salafi atau pondok pesantren modern. Sekarang kan sudah banyak ya pendidikan seperti pondok-pondok pesantren seperti itu atau boarding school seperti itu ya. Jadi untuk orang tua yang ingin anaknya memiliki kemampuan agama yang lebih bisa disekolahkan di pondok pesantren atau boarding school. Di dalam sistem pendidikan nasional, selain program dan pengelolaan pendidikan, ada pula kurikulum program pendidikan yang terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Nah, kurikulum nasional ialah kurikulum berbasis pengembangan atau potensi daerah yang mencakup kekhasan atau kondisi masing-masing sekolah. Sedangkan kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya, serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan. Upaya pembangunan pendidikan nasional. Jenis upaya pembaruan pendidikan yaitu yang pertama, pembaruan landasan yuridis. Suatu pembaruan pendidikan yang sangat mendasar ialah pembaruan tertuju pada landasan yuridisnya, karena pembaruan landasan yuridis berhubungan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan bersifat prinsipal. Dikatakan demikian karena landasan yuridis itu mendasari semua kegiatan pelaksanaan pendidikan
dan mengenai hal-hal yang penting seperti komponen struktur pendidikan, kurikulum, pengelolaan, pengawasan, dan ketenangan. Yang kedua yaitu pembaruan kurikulum. Ada dua faktor pengendalian yang menentukan arah pembaruan kurikulum, yaitu sifatnya mempertahankan dan yang mengubah. Termasuk yang pertama ialah landasan filosofi, yaitu falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan historis atau mencakup unsur-unsur yang dari dahulu hingga sekarang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan faktor pengendalian yang kedua yaitu bersifat mengubah ialah landasan sosial atau berupa kekuatan-kekuatan sosial di masyarakat, dan landasan psikologis yaitu cara peserta didik dalam belajar mengenai hal ini banyak penemuan-penemuan yang menopangnya. Yang ketiga yaitu pembaruan pola masa studi. Pembaruan pola masa studi termasuk pendidikan yang meliputi pembaruan jenjang dan jenis pendidikan, serta lama waktu belajar pada suatu satuan pendidikan. Yang keempat yaitu pembaruan tenaga kependidikan. Pembaruan terhadap komponen tenaga kependidikan dipandang sangat penting karena pembaruan pendidikan komponen-komponen ialah tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga pelaksanaan yang kompeten tidak akan ada artinya. Diperlukan jenis tenaga yang lain di samping guru, diantaranya pustakawan, laboratorium, konselor, teknisi sumber belajar, dan lain-lain. Dasar dan aspek legal pembaruan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, GBHN, Undang-Undang Organik Pendidikan, Peraturan Pemerintah. Nah, jadi gimana nih teman-teman? Setelah kita tadi menyaksikan video cuplikan tentang sistem pendidikan nasional. Dari sini kita sekarang tahu apa itu sistem pendidikan nasional. Dan tadi juga kita sudah mengulas kembali apa itu pendidikan. Nah, di dalam sistem pendidikan nasional juga ada kelembagaan, program, dan pengolahan pendidikan. Kalau kelembagaan pendidikan itu terdiri dari jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Program dan pengolahan pendidikan juga terdiri dari pendidikan umum, pendidikan kejuruan yang biasanya di sekolah-sekolah SMK, dan juga pendidikan luar biasa untuk orang-orang yang menyandang kelainan fisik. Dan ada juga pendidikan kedinasan dan pendidikan keagamaan. Selain itu, kita juga sekarang tahu apa itu kurikulum pendidikan dan macam-macam kurikulum program pendidikan seperti kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Dan ada juga upaya pembangunan pendidikan nasional. Jenis upaya pembaruan pendidikan itu pembaruan landasan yuridis, pembaruan kurikulum, pembaruan pola masa studi, dan pembaruan tenaga kependidikan. Dan yang terakhir, ada dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Thank you for watching. Jangan lupa share ke teman-teman kalian ya guys, agar bermanfaat buat kita semua. Bye-bye.